Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini harus dilandasi dengan niat yang baik, yang sesuai dengan tuntunan syariat, serta diiringi dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Semua aktivitas baik itu kecil ataupun besar memiliki nilai spiritual dan bisa mempengaruhi keberkahan hidup kita. Salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah aktivitas di dapur, seperti memasak dan menyimpan makanan, serta cara kita memperlakukan makanan tersebut. Kita mungkin menganggap kegiatan di dapur hanyalah rutinitas yang tidak terlalu besar dampaknya. Namun dalam pandangan Islam, aktivitas di dapur, baik dalam memasak, menyimpan, maupun menyajikan makanan, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rezeki dan keberkahan. Segala aspek kehidupan, termasuk aktivitas di dapur, sebaiknya dilakukan sesuai dengan aturan syariat yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa pantangan yang jika dilanggar bisa membuat rezeki seret atau bahkan hilang berkahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan dapur yang kotor dan tidak terawat bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga, karena Allah menyukai orang yang menjaga kebersihan dan keteraturan. Sahabat beriman, kebersihan dapur juga mempengaruhi kesehatan keluarga, dan menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk menjaga rezeki agar tidak seret. Berikut ini adalah 10 pantangan di dapur yang bisa menyebabkan rezeki seret. Silakan simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita aminkan, semoga apapun hajat kita dan apapun cita-cita kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 pantangan di dapur yang bisa menyebabkan rezeki menjadi seret. Yang pertama adalah menyia-nyiakan makanan. Islam mengajarkan untuk tidak membuang-buang makanan. Hal ini disebabkan makanan adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri dan dihargai. Dalam sebuah hadis disebutkan,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memungut kembali makanan yang terjatuh dan membersihkannya sehingga tidak ada bagian makanan yang terbuang. Membuang-buang makanan dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran yang dapat menutup pintu rezeki. Dari Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika ada sepotong makananmu yang jatuh, pungutlah, bersihkanlah kotorannya, dan makanlah. Jangan biarkan ia untuk setan." Hadis riwayat Muslim. Menyia-nyiakan makanan menunjukkan sikap kurang bersyukur atas rezeki yang diberikan, sebagaimana dijelaskan. Menyisakan makanan atau membuang makanan tanpa alasan yang sah dapat menutup pintu rezeki. Menjaga makanan dan memakannya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memasak dengan niat tidak baik. Sahabat beriman, niat merupakan aspek paling penting dalam Islam. Sebuah amalan bisa diterima atau tidak tergantung pada niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memasak dengan niat yang buruk seperti untuk pamer, untuk menunjukkan kelebihan pada orang lain, atau memasak karena terpaksa, bisa menghilangkan keberkahan dari makanan tersebut. Yang ketiga, menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam mengatur kebutuhan pangan. Menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk menunjukkan adanya kebijaksanaan dalam mengelola rezeki. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang pandai mengelola hartanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam konteks rezeki, menyimpan makanan berlebihan hingga membusuk menunjukkan kurangnya rasa syukur yang bisa mengurangi keberkahan rezeki tersebut. Yang keempat, mengambil hak orang lain. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita dalam Islam sangatlah dilarang. Bahkan dalam hal makanan di dapur, mengambil makanan bukan milik kita atau tanpa izin bisa merusak hubungan keluarga. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta saudaranya tanpa kerelaan hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, mengabaikan kebersihan dapur. Kebersihan adalah bagian penting dari iman, seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dapur yang kotor menjadi tempat berkembangnya kuman dan penyakit yang berdampak pada kesehatan keluarga. Islam mengajarkan bahwa keberkahan hadir dalam lingkungan yang bersih dan terjaga. Selain itu, juga ketidakpedulian terhadap kebersihan dapur bisa menjadi bentuk kemalasan yang tidak disukai dalam Islam. Dengan menjaga kebersihan dapur, kita menghormati rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memasak sambil marah-marah atau ngomel. Saat melakukan pekerjaan apapun, termasuk memasak di dapur, jangan marah-marah dan ngomel-ngomel. Sangat mempengaruhi kualitas hasilnya.
dalam masakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Memasak dengan kemarahan atau ngomel-ngomel dengan perasaan kesal tidak hanya berdampak pada kualitas makanan, tetapi juga bisa mempengaruhi keberkahan yang menyertainya. Emosi negatif dapat merusak suasana hati orang yang makan, dan makanan yang dihasilkan dengan hati yang tidak ikhlas bisa kehilangan kenikmatannya. Islam mengajarkan untuk bersikap tenang, sabar, dan penuh kasih sayang dalam melakukan apapun, termasuk memasak di dapur. Dengan memasak dalam keadaan hati yang bersih, penuh cinta dan ikhlas, maka rezeki pun akan lebih berkah. Yang ketujuh, bersikap kikir dalam penyediaan makanan. Kedermawanan dalam Islam sangat dianjurkan, termasuk dalam hal makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah. Hadis riwayat Muslim. Bersikap kikir atau pelit, terutama dalam hal makanan, menunjukkan ketidakmampuan untuk bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Islam mengajarkan untuk berbagi makanan dengan tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan bersikap dermawan, rezeki yang kita miliki akan bertambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya, sikap kikir atau pelit justru akan menutup pintu rezeki dan menghilangkan berkah dari makanan yang kita miliki. Yang kedelapan, membiarkan peralatan memasak kotor dan rusak. Dalam hadis dijelaskan, sesungguhnya Allah menyukai apabila seorang hamba mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Tabrani. Membiarkan peralatan memasak kotor dan rusak dapat mengganggu proses memasak yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas makanan. Kebersihan peralatan dapur juga penting untuk menjaga makanan tetap sehat dan higienis. Dengan merawat barang-barang yang kita miliki, termasuk peralatan dapur, kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kesembilan, tidak membaca doa sebelum memasak atau sebelum makan. Islam sangat menganjurkan dalam setiap aktivitas diawali dengan doa, termasuk saat memasak dan makan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah, bacalah Bismillah. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa adalah bentuk permohonan perlindungan kepada Allah. Memasak dan makan tanpa membaca doa dapat menghilangkan berkah dari aktivitas tersebut. Yang kesepuluh, makan dengan berlebihan. Islam mengajarkan sikap moderasi dan tidak berlebihan dalam segala hal termasuk makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika dia harus memenuhinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiganya untuk napasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat beriman, makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah,
baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal keberkahan rezeki. Orang yang makan dengan berlebihan menunjukkan kurang rasa syukur dan seringkali mengarah pada perilaku boros. Islam mengajarkan untuk makan secukupnya agar keberkahan tetap hadir dalam hidup kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami dan menghindari pantangan-pantangan tersebut, kita dapat menjaga keberkahan di dapur dan memastikan rezeki tetap mengalir dengan lancar. Setiap yang dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan ajaran Islam akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menghindari pantangan-pantangan tersebut, insya Allah rezeki akan selalu lancar dan penuh berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.